relatif umum, terutama di internet, menemukan teks astronomi yang mengklasifikasikan Jupiter sebagai bintang yang gagal terbentuk sepenuhnya. Raksasa gas yang hampir mencapai masa cukup untuk memulai proses fusi nuklir, tetapi jatuh sedikit short. Apakah ide ini memiliki dasar? Mari kita eksplorasi pertanyaan ini. Hipotesis ini mungkin mendapatkan daya tarik pada akhir tahun 1970-an, ketika penelitian mengungkapkan bahwa Jupiter memancarkan sekitar 1,5 kali lebih banyak energi daripada yang diserapnya dari matahari. Data ini mungkin telah memicu spekulasi bahwa planet tersebut pernah menghasilkan panas melalui fusi nuklir di masa lalu, dengan sebagian panas tersebut dipertahankan oleh inersia termal. Namun jika teori ini benar, bagaimana menjelaskan kasus Saturnus, planet yang masanya 3 kali lebih kecil dari Jupiter, bahkan melepaskan hingga 2,5 kali lebih banyak energi daripada yang diterimanya dari bintang kita? Jelas tidak masuk akal objek langit yang kurang masif memancarkan lebih banyak panas daripada yang lebih berat. Pada kenyataannya, penjelasan untuk fenomena ini berbeda. Jupiter memiliki struktur internal yang terdiri dari beberapa lapisan. Di bawah atmosfer gasnya, terdapat lapisan hidrogen dan helium dalam keadaan cair, diikuti oleh lapisan hidrogen metalik, dan akhirnya inti padat dengan komposisi yang masih belum diketahui. Di lapisan terluar, helium, karena lebih padat, cenderung bergerak ke bawah, mendorong hidrogen ke atas. Gerakan ini melepaskan energi gravitasi, menghasilkan panas. Dalam kasus Saturnus, karena letaknya lebih jauh dari matahari dan akibatnya berada pada suhu yang lebih rendah, agitasi termal lebih kecil, memungkinkan helium tenggelam dengan lebih mudah. Ini menjelaskan mengapa planet tersebut memancarkan lebih banyak panas. Jupiter adalah planet yang cukup umum. Bintang yang gagal adalah cerita lain, tetapi apakah perbedaan antara raksasa gas masif dan bintang terkecil yang dikenal benar-benar begitu signifikan dan tak teratasi? Meskipun ada batas minimum untuk mendefinisikan sebuah planet dan maksimum untuk mengklasifikasikan sebuah bintang, parameter-parameter ini masih dalam perdebatan, dan menentukan sifat sebenarnya dari suatu benda langit jauh dari tugas yang sederhana. Namun kita tahu bahwa bintang terkecil yang pernah diidentifikasi di galaksi kita bernama IBLMJ 055557. Ini adalah katai merah yang merupakan bagian dari sistem triple, terletak sekitar 630 tahun cahaya dari bumi, di rasi Pictor. Karena masanya yang sangat kecil, kurang dari setengah masa matahari, bintang ini tidak mampu menghasilkan tekanan tinggi di dalamnya. Dengan demikian, reaksi nuklir yang terjadi di intinya hanya menghasilkan jumlah energi yang terbatas, tepat karena pembakarannya yang sangat berkurang. Bintang seperti ini memiliki masa hidup yang luar biasa panjang. Untuk yang terkecil di antaranya, diperkirakan waktu keberadaannya mencapai ratusan miliar tahun. Mengingat alam semesta berusia sekitar 13 miliar tahun, ini berarti tidak ada katai merah yang telah mencapai akhir siklusnya hingga saat ini. Karena permukaan bintang-bintang ini sangat kecil, kehilangan energi sisa melalui radiasi terjadi begitu lambat, sehingga bahkan setelah menghabiskan semua hidrogennya, sebuah katai merah akan terus memancarkan luminositas yang semakin redup hingga menghilang sepenuhnya, tanpa bahan bakar tersisa. Akhirnya berubah menjadi katai hitam yang dingin dan gelap. Singkatnya, IBLM adalah bintang yang sangat padat, dengan masa minimal yang diperlukan, menurut model evolusi bintang saat ini, untuk memulai fusi hidrogen. Intinya hanya berdiameter 120.000 km, kurang dari 1/10 matahari, dan bahkan lebih kecil dari diameter ekuatorial Jupiter yang berukuran 143.000 km, sementara terus bersinar dengan cahayanya sendiri. Hal ini secara alami menimbulkan pertanyaan, mengapa Jupiter yang lebih besar tetap menjadi planet dan tidak berubah menjadi bintang? Penjelasannya sederhana, meskipun berukuran lebih besar, Jupiter tidak memiliki massa yang cukup untuk memicu fusi nuklir dan konversi hidrogen menjadi helium di dalamnya. Agar proses ini terjadi, sebuah benda langit perlu memiliki massa dan suhu yang tepat agar atom-atom dapat mengatasi gaya tolak dan melebur. Dan jika katai merah kecil ini dapat mempertahankan tungku nuklirnya menyala, itu karena meskipun ukurannya sederhana, ia memiliki massa sekitar 85 kali lebih besar dari Jupiter. Nilai pastilah yang diperlukan agar sebuah bola gas dapat mengompres intinya cukup hingga mencapai kondisi ideal untuk fusi nuklir. Tunggu sebentar teman-teman, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel Insane Curiosity dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, kalian membantu kami membuat konten yang lebih baik lagi. Tapi tunggu dulu, bagaimana bisa bintang ini 85 kali lebih masif dari Jupiter padahal lebih kecil? Jawabannya langsung, ini hanya mungkin karena densitasnya yang mengesankan, mencapai 188 gram per
sentimeter kubik. Apakah Anda ingin memahami alasan di balik nilai yang menarik ini? Jawabannya mengejutkan. Pertimbangkan bahwa kepadatan bumi yang tertinggi di seluruh tata surya hanya 5,5 gram per sentimeter kubik, sementara Jupiter memiliki kepadatan yang sangat rendah, hanya 1,3 gram per sentimeter kubik. Angka-angka ini mengungkapkan kesimpulan yang tak terhindarkan. Untuk berubah menjadi bintang, Jupiter perlu meningkatkan masanya hingga 85 kali lipat dari yang dimilikinya saat ini. Adakah kemungkinan nyata hal ini terjadi? Tentu tidak. Namun, dalam alam fiksi ilmiah yang diciptakan oleh Arthur Clarke yang jenius, seperti yang akan kita lihat nanti, skenario ini menjadi kenyataan. Namun, ada alternatif yang lebih masuk akal bagi Jupiter untuk mencapai status bintang, menjadi katai cokelat. Objek subbintang ini tidak memiliki massa yang cukup untuk memulai fusi nuklir hidrogen biasa, tetapi mampu melebur deuterium, isotop hidrogen yang lebih ringan. Menurut para astronom, katai coklat biasanya memiliki massa antara 13 hingga 80 kali massa Jupiter, meskipun nilai pastinya masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun mirip dengan planet, katai coklat terlahir sebagai bintang, terbentuk dari keruntuhan langsung awan molekul hidrogen, alih-alih terkumpul dari cakram protoplanet. Ambang batas minimum untuk mengklasifikasikan suatu objek sebagai katai coklat adalah 13 massa Jupiter. Ketika pembakaran deuterium dimulai, di atas 65 massa Jupiter, fusi lithium juga dimulai. Perlu dicatat bahwa kedua elemen ini ada dalam jumlah yang sedikit di dalam tubuh celestial tersebut. Oleh karena itu, generasi energi di benda langit ini sangat terbatas dalam waktu, dan akhir yang tak terhindarkan adalah pendinginan yang progresif dan konstan. Ada katai coklat yang dikenal dengan permukaan mencapai sekitar 2000 derajat C, sementara yang lainnya terlihat lebih dingin, nyaris mencapai 21 derajat C. Singkatnya, agar Jupiter puas menjadi katai coklat, ia perlu melipat gandakan masanya sebanyak 13 kali, dan meski begitu, dengan cara yang cukup sederhana, ia akan mulai melepaskan cahaya dan panas secara perlahan menghangatkan lingkungan planet terdekat. Apakah ini layak? Sekali lagi, jawabannya adalah tidak, di mana kita akan menemukan materi setara dengan 12 planet seukuran Jupiter. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Arthur Clarke memberikan bahan untuk direnungkan. Ingat kata-kata itu? Semua dunia ini milikmu, kecuali Yuba. Jangan mencoba mendarat di sana. Gunakanlah bersama-sama, gunakanlah dengan damai. Dalam buku 2010, Odyssey 2, yang menginspirasi film 2010, The Year We Made Contact, Jupiter memang berubah menjadi bintang, meskipun dengan intervensi miliaran monolit ekstraterestrial yang meningkatkan densitasnya melampaui batas kritis. Dengan demikian, sang raksasa gas yang dulunya mulai memancarkan radiasi, dan melalui trik ilmiah ini, 4 bulan utamanya tiba-tiba berubah menjadi lingkungan yang cocok untuk hunian manusia. Tentu saja, ini murni fiksi ilmiah, dan bukan hanya karena meningkatkan massa Jupiter bisa menimbulkan konsekuensi yang dahsyat bagi tata surya. Mari kita telusuri apa saja akibatnya. Misalkan, dengan suatu cara, kita berhasil melipat gandakan massa Jupiter sebanyak 85 kali dan memicu fusi nuklir. Perlu dicatat bahwa ini tidak akan menyebabkan, seperti yang dibayangkan beberapa orang, ekspansi volume yang berlebihan karena material akan terkompresi ke arah inti. Diameternya pada kenyataannya hanya akan bertambah 20%. Hasilnya adalah katai merah dengan diameter sekitar 170.000 km dan kecerahan 300 kali lebih kecil dari matahari. Dan karena Jupiter berada 4 kali lebih jauh dari bumi dibanding bintang kita, tambahan energi yang diterima di sini akan setara dengan hanya 100.000 dari radiasi matahari. Kita hampir tidak akan menyadari variasi suhu, namun efek pada kecerahan bintang akan sangat mencolok. Bintang itu akan muncul di langit malam kita dengan intensitas 80 kali lebih terang dari bulan purnama, menghapus kegelapan selama sebagian besar tahun. Hal ini akan memicu dampak mendalam pada ritme biologis hewan, mengganggu kemampuan mereka untuk berburu dan melindungi diri di malam hari. Fitoplankton akan terus berkembang biak tanpa henti, mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Bintang-bintang akan menjadi pemandangan langka di langit dan astronomi di bumi praktis akan berhenti ada. Begitu pula pola migrasi berbagai burung malam. Namun efek-efek ini akan terlihat tidak signifikan dibandingkan dengan perubahan gravitasi drastis yang diakibatkan oleh konversi Jupiter menjadi bintang. Risiko terbesar yang segera terjadi tidak terletak pada perubahan orbit planet yang efeknya akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk terwujud, melainkan pada kolaps yang akan ditimbulkan oleh massa katai merah yang sangat besar terhadap keseimbangan rapuh sabuk asteroid. Saat ini, sabuk asteroid tetap stabil berkat pengaruh gravitasi Jupiter. Jika massanya menjadi 100 kali lipat
cepat, benda-benda tak terhitung yang saat ini mengorbit matahari secara teratur, seperti kawanan yang tenang, akan berubah menjadi masa kacau dari benda-benda yang tak terkendali. Banyak asteroid akan terlempar ke tata surya bagian luar, bertabrakan dengan raksasa gas yang tersisa, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, menghancurkan dan mencerai-beraikan seluruh rombongan bulan mereka. Benda langit lainnya akan terlontar ke wilayah pusat tata surya, di mana mereka akan bertabrakan secara keras dengan planet-planet batuan, bahkan menghancurkan bumi kita dan membentuknya kembali mendekati lautan purba. Semua benda berukuran besar di tata surya akan hancur dalam permainan biliar kosmik yang gila ini. Seiring berjalannya zaman, beberapa planet yang tersisa akan terlempar selamanya, atau terlempar ke dalam orbit yang sangat lonjong, mengitari sumbu gravitasi yang dibagi oleh kedua bintang. Tentu saja, skenario katastrofik ini hanya akan terjadi jika transisi Jupiter dari planet ke bintang berlangsung secara tiba-tiba. Situasinya akan sangat berbeda jika sistem kita sudah biner sejak pembentukannya. Dalam hipotesis itu, seluruh proses pembentukan planet dan kemunculan kehidupan akan terjadi dengan cara yang sangat berbeda, dan sangat mungkin kita tidak akan ada di sini untuk berspekulasi tentang kemungkinan-kemungkinan ini. Jupiter sebenarnya tidak pernah menjadi bintang yang gagal. Si raksasa gas ini bahkan tidak pernah mendekati status sebagai bintang. Bahkan jika ia berevolusi menjadi katai coklat yang sederhana, itu tidak pernah menjadi takdirnya, bahkan sedikit pun. Dan betapa beruntungnya kita, bukankah begitu?